Dan, salah satu penyelamatan dan kayak High Loss EXP kan kita udah jarang banget lihat ya. Jarang banget. Wipe out all the injustice in Yang the biasanya world. kalau kita ngeliat EXP sekarang tuh yang bisa clear cepet, rotasi cepet juga. Dan ya, makanya kita udah jarang banget ngeliat High Damage. Loss di EXP. biasanya ada damage, Ada damage. menang laning. Hylos menang clear lane. Belum tentu menang laning. Iya. Clear lane menang. Clear lane Benar. cepat. Clear lane cepat. Ya kalau ngomongin clear lane ya Hilda aja taruh sekaligus. Tapi Onyx Cepet juga juga. lagi lumayan overthinking nih Prof. Kayak langsung ban ke arah Fanny. Ya mereka juga masih meraba nih mau kemana Baxianya. Ya karena kalau Lancelotnya nanti di outplay dengan menggunakan laning yang jauh, itu pasti bakal ngerepotin buat Lancelotnya. Karena dia di satu sisi harus kendaliin Lordnya biar nggak bisa di take over sama Bigetron. Ya. Di satu sisi lainnya Onyx juga kalau misalkan emang harus ada hero laning jauh, ya mereka ban sendiri anyway. Moskovnya, aku kira mereka bakal ambil di sini Moskovnya. Moskovnya mereka ambil atau Profesor mereka lebih bermain ke arah hero yang bisa ngancurin tanker-tanker sekeras ini dari early. Kari. Bisa jadi. Itu juga kan masuk radar ke hero-nya Savero kan. Betul, bisa jadi Sangat Kari. ya. Dan tapi Harit dulu yang langsung ditutup oleh Bigetron by Vitality. Bisa buka gold lane-nya Bisa buka gold lane-nya. atau mau romernya dulu. Soalnya kayak Badang masih ada. Kalau gua lebih- jangan Badang, Kalea juga ada. Oh Gue iya. lebih setuju ke arah ini gak sih, goldnya dulu. Oke. Ini memang akan kebuka gameplaynya. Tapi ini udah cukup nih 2 gameplay ini Muscle of menahan. iron. Tapi yang menahan juga Bones of harus steel. romnya terlebih dahulu. Mereka tetap menyimpan. Mereka tidak mau melepaskan gold lane yang mungkin akan mengadu dengan apa yang digunakan oleh Eman. Dan Ya. bahkan kalau kita anggap Swift Eman pakai Kimi, apakah masih possible? Full. Kalau kita ngeliat referensinya sih pernah ya Eman pakai Kimi di gold lane. Cuman kayak ngeliat Kimi sekarang udah jarang di gold kayaknya. Kurang possible ya? Kurang possible Ditambah ya. lagi ada Agathon, Iya, ada ada Eve. Eve. Iya, kayaknya kurang connect juga sih. Kalau Gatot Eve-nya emang udah combo anyway. Oke. Kayak buka kotak, real world manipulation, EUG follow up, itu udah jadi classical combo. Tapi buat ngomongin Kimi di gold lane-nya, kayaknya malah bakal ditargeting gak sih sama Eve dan Gatotnya juga? Yap. Tapi momen terus ya. Bersama dengan adanya Bruno dan Matilda. Oh. Berarti kita akan melihat Nanail dengan Baksha. Kalau kayak gini juga sebenarnya Beatrix bisa menjadi sebuah pilihan untuk Onyx. Tapi yang beratnya ini dive in sama space dari jarak Eman dengan Bruno itu berat banget sih kalau menurut gua. Kalau gitu kenapa nggak Granger aja ya? Kayak main poknya jadi total gitu loh. Main pok sama siapa? Sama sekarang? Eve dengan adanya Glowing One dan juga Wishing Lantern. Oke. Karena nanti di momen late game, teman-teman dari Bigetron by Vitality yang harus membuat setup terlebih dahulu. Karena mereka main 5 atau cari gold lane yang benar-benar power dengan Slick kayak Cloud. shadow Tapi ternyata masih dengan Granger ya. Oke, mereka akan bermain dengan pok ya. Ya. Alright. Gimana kalau menurut dari sudut pandang Aul dengan draft kali ini? Ini dua-duanya masalah bagus. Ya. Tapi pasti ada condong ke arah mana. Tapi aku condong ke Onyx sih karena Bigetron terlalu ngandelin damage per second dan single target. Oke, kalau Profesor KB. Ya, aku merasa balik lagi ini Granger Eve harusnya mereka bakal menangin poke damage. Selama nantinya mereka benar-benar tidak main all in ya, mainnya benar-benar pelan, kiting, ini bakal jadi gamenya Onyx. Oke, kita bakal melihat early game. Apakah dimiliki oleh Nile sebagai debut jungler dari Bigetron by Vitality atau Onyx sang raja langit akan menghantam Nile dan kawan-kawan. So, EPL Arena pada tepuk tangannya. Let's go to the lane knockdown. Let's go. Dan melihat juga sebenarnya yang dikhawatirkan adalah tidak ada stopper pasti juga untuk Lancelot. Yes. Karena bermain karena Matilda memang mencoba untuk tim fight jangka panjang, mau main Kating. Tapi ternyata High Loss EXP nih untuk saat ini, Prof. Ya. Kita udah jarang banget ya. Balik lagi ya, karena butuh badan juga ya. Baksha sendirian juga kayaknya nggak bakal kuat kalau misalkan bareng sama Matilda. Jadi hanya bermodalkan dengan 2 damage dealer pasti dari Bigetron. Yaitu adalah Kimi dan juga Bruno. Terutama untuk Bruno di early game. Karena seperti kita tahu ya, Mau ditabrak? awalnya Granger. Oh, mau ditabrak? Lihat di depan sana, Kiboy bakal replay setelah di pop up retribution. Memang bisa kita bilang kali ini mau tidak mau Kairi harus mengamankan
posisi dari Little Wonder ini agar dia bisa lebih untung dibandingkan Baksyes dari secara level. Ya, dan Talent Emblemnya juga bersama dengan ada Master Assassin bersama dengan Fatal untuk Bruno-nya Eman nih bro. Ya ini balik lagi ya, basic command emblem juga biar mananya bener-bener ketahan. Dan, Oh my god, first blow dari Kairi. Permainan dengan puncher yang dimiliki dari Kairi. Dan bahkan kita lihat Guiding Wind-nya tadi. Mungkin kalau Moreno belum pencet Guiding Wind-nya, mungkin dia belum ada first blood di sini. Oke, tapi itu dia tanpa adanya sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari Kairi yang ya leluasa banget untuk dive in dengan puncture. First blood sangat-sangat nge-boost gold dari Onyx untuk saat ini dan Nile. nggak dapat. Oh enggak, Nile gak dapat, ternyata bisa banget dikeluarkan. Berada di level 4, Nile! No way! Nile termakan oleh Kairi. Kairi telah melahap 2 kali secara berturut-turut. Wah. Jujur, ini bukan hal yang baik ketika berhadapan dengan Lancel di early game. Iya, maksudnya Nile sendirian juga, gak ada backupan dari Finn dan agak harus diredam gak sih ini untuk Bigetron-nya? Iya, ini Mr. Consistent strikes again. Karena Kairi sudah mendekati level yang kelima. Ini harusnya free turtle juga untuk teman-teman dari Onyx. Ya, walaupun Shogun udah level 4 ya. Alright, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Bigetron. Better by Vitality, mereka tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk melakukan sedikit fight, tapi nampak Jackie Boy sudah berada di level 4 kawah. Dan di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka terperangkap, mereka termainkan di dalam zona di luar dari Legend. Membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini sebut ke belakang karena dia masih cukup besar. Dan satu hal yang paling mahal dari tim Bigetron by Vitality, yaitu dari Guiding Wind-nya. Lihat absorb damage yang terlalu banyak, Profesor. Ya, belum ada live band juga ya untuk sejauh ini berarti. Masih terlalu early ya buat Suns mendapatkan glowing one-nya juga. Mungkin butuh beberapa minimal 3 menit buat dari sekarang. Ya. Tapi dengan team fight barusan yang dimana buying time-nya lumayan berhasil sudah dari Bigetron. Ya, Mereka mendapatkan turtle dengan gratis. jujur kali ini rugi di tangan dari Onyx walaupun dia dengan kondisi 3-0. Kenapa? Karena pressure-nya terlepas dan udah punya nafas lagi untuk Bigetron walaupun hanya 1 turtle ya. Yap. Tapi ini dia Clash of Eras antara Youngblood dan juga veteran kedua belah jungler yang kita lihat. Secara data soalnya juga Kairi pastinya dari segi match main lebih banyak ya. Dan unique hero-nya sih yang menarik ya di sini. Dimana dengan fleksibilitas yang dibawakan karena Lancelot juga build-nya sekarang bener-bener hybrid. Dia bisa build kayak Endless, terus Brute Force. Ditambah lagi dengan Queen Swing, semakin sulit untuk ditangkap. Tapi Kairi kemarin sih cukup berani ya build-nya. Kairi kemarin berani banget soalnya. Kemarin berani, iya. Damage. Full ya. Iya, kemarin Ada dia Rose Gold berani. juga salah satunya di dalamnya. Oke. Tapi dengan keunggulan yang dipegang sama Onyx, mereka agak sedikit mengendorkan temponya ya. Which is ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Bigetron by Vitality untuk bisa melakukan farmingan lagi, mendapatkan space-nya lagi dan lagi. Oke, pertanyaan saya, Wol. Oke. Apakah dia mengendorkan permainan mereka? Mereka membuying time sampai Suns punya glowing one. Pertanyaan itu. Apakah itu trik ternyata? Bukan sengaja untuk mengendorkan permainan, tapi tunggu sampai ada anti-regen. Oke. Dan nunggu juga mungkin nantinya bakal ada team fight yang cukup besar ya di area dari Neutral Objective Turtle. Soalnya kalau bicara rotasi, Bigetron by Vitality ini cepat banget loh. Dia punya Matilda dan Baxia, Prof. Iya, ini double rotation ya. Cepat banget untuk gerakannya, ditambah lagi dengan ya power juga yang dimiliki dari Matilda dari early game. Jadi agak sedikit berat sebenarnya buat Onyx untuk bisa mendapatkan point kill. Ini makanya nggak nambah point killnya dari tadi, karena ketika stick, otomatis Bigetron bakal strong banget S5. Nah ini udah mulai ada detikan dari turtle yang akan spawn. Yang harusnya ini bakal coba untuk di setup. Karena kita lihat Savero-nya udah di tengah, tapi ini Ini akan ada team fight besar. Dan lihat di depan sana. Kenapa aku bilang ada team fight besar? Karena glowing one sudah di tangan dari Suns. Para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan mengendorkan permainan mereka. Memaksa team fight Shogun membuka badan dengan revolt manipulation. Tapi para pasukan dari tim Onyx, team fight yang cukup besar membuat Shogun harus menjadi tumbang. Dan bahkan Nile, sang jungler dari Bigetron, tenggelam. Apatah kehadian, Fnatic yang memudik ke belakang masih diselamatkan dengan ada Guiding Wind. Dan bakal berpasukan dari tim Onyx, Guiding Wind yang benar-benar membuat mereka cukup kesal. Sepertinya akan coba dihantam. Satu poin kill mungkin didapatkan. One last hit, one HP. Tapi sayangnya, Kairi nggak berhasil menutup itu. yap, oke, tengahnya udah mulai didorong. Tapi Bigetron untuk early game-nya agak sedikit struggle dengan early damage-nya nggak sih, Prof? Iya, ditambah lagi tadi ya untuk team fight-nya. Lutfi, dia benar-benar kayak unbeatable banget di sini. Bentar, ini talent prediction Mirko versus everybody. Mirko!
Mirko kali ini dengan percaya Bigetron by Vitality akan menghantam Onyx. So mari kita akan menyaksikan, itu dia. It's just a prediction. Yep. Tapi team fight yang akan pecah di arah top lane. Ini kalau misalnya tim Bigetron gak berhasil mendapatkan sebuah poin kelindangan sangat merugikan sekali. Flicker for defensive dikeluarkan oleh Selalu Lutfi. Kalau PSV untuk jalan bermasukan dari tim Onyx untuk bisa pulang. Dan itu dia yang aku bilang rugi banget. Ini akan merugikan sekali. Wah, bener. Kenapa? Xavier-nya bebas dari bottom lane. Bener, mereka coba untuk engage ke arah Luti yang ternyata Lutinya juga gak tumbang bro. Ya balik lagi ya, karena emang Onyx gak boleh komit nih dengan draft yang mereka bawakan. Gameplay mereka itu benar-benar harus bikin bonyok dulu untuk Bigetron by Vitality-nya, baru mereka bisa komit untuk memaksakan team fight 5 lawan 5-nya. Keyboy, pencurian scavenger crab yang menarik agar menghentikan dan memperlama juga Eman ketika mencapai power spike itemnya. Mungkin dengan memiliki Malefic Gun atau bahkan Berserker's Fury. Yap. Tapi Keyboy. Oke, Keyboy di depan sana, ingat damage yang terlalu besar. Dari Win membuat termasukan dari tim Onyx. Mereka harusnya sadar poking damage selama gak ada sans agak cukup berat. Yap. Tapi untuk Bigetron ya, mereka untuk ngejawab tim fight jangka panjang mereka siap banget sih. Betul. Dengan bawain DPS kayak Bruno, kayak dari Kiminya juga. Dan fight jangka panjang dengan adanya Flash of the Oasis, Guiding Wind itu bakal ngebantu banget. Tapi Turtle sekarang terbuka untuk Onyx. Tanpa adanya konten yang ingin dilakukan juga oleh Bigetron, Turtle di-share dengan cukup baik. No perfect Turtle, tapi ini udah menjadi sebuah keuntungan saat Malta bilang Keyboy dari belakang melakukan flanking gaming. Tim fight yang cukup besar, dua tim fight yang berbeda yang bermasukan dari tim Onyx, mereka berhasil dengan Shogun. Meanwhile Keyboy harus menjadi korban jiwa. Dan sayangnya Xavero dengan Skypicer yang dimiliki belum maksimal ul. Jadi tadi Dead Sonatanya sebenarnya udah on point dengan beberapa hero dari tim Bigetron by Vitality yang sekarat, tapi karena belum ada stacknya. Yap. Dan Kairi agak lebih dari respect untuk hari ini. Dan terlalu dalam juga nggak sih tadi pemain-pemain dari Bigetron untuk di reach. Tapi akhirnya juga ada pertukaran point kill, tapi ya Hasclaw-nya udah selesai nih untuk Eman, Prof. Ya, ini Beda. kalau kita ngomongin item ya, seenggaknya Eman akan kerepotan juga ujung-ujungnya sama Sans. Jadi kayak emang harus ada di tempat yang aman, mainnya front to back, tapi balik lagi nih untuk Onyx. Karena mereka Gatot Kaca, ada AOG, Lutfi dia juga punya Flicker, jadi emang agak sedikit merepotkan ya untuk bisa bermain dari depan. Tapi masalahnya, kali aja mereka tidak memperhatikan di belakangnya, kayak tadi, Keyboy tiba-tiba nge-flank. Coba untuk dive in. Emang kebiasaan Keyboy itu tidak terdeteksi ya. Karena mungkin dia tadi berasumsi dia punya Avatar of Guardian untuk bisa keluar. Tapi untuk damage-nya cukup bisa berhasil membuat Keyboy tumbang. Yap, Harusnya Moreno punya satu stack Skypicer. harusnya ya. Punya 10 berarti. 10. Karena kan tumbangnya dia di first blood. Oke. Dan juga Kairi yang terlalu lincah ya untuk bisa dihentikan. Mungkin jawabannya bukan untuk di stop tapi lebih ke decade aja. Biar di saat dia mencoba untuk dive in gak ada point kill yang bisa diambil juga. Tapi untuk sejauh ini apa yang dialami oleh Bigetron by Vitality ini agak sedikit sulit. Dalam keadaan yang under condition 7.000 gold sekarang gapnya, Prof. Nah, balik lagi ini dia poke damage yang kerap kali diberikan dari member Onyx. Dead Sonata, tambah lagi dengan ada point blast. Dan nanti untuk member dari Onyx tinggal bermain dari area dalam jungle-nya Bigetron by Vitality. Karena sekali aja mereka masuk ke dalam area jungle-nya untuk Bigetron, mereka bisa di-punch. Ini yang benar-benar menyebalkan adalah memang killnya hanya 6 berbanding 1. Nggak terlalu banyak kita lihat dari match sebelum ini. Tapi Onyx membuat disiplinnya mereka makin mencekik Bigetron untuk bisa farming. Makin mencekik Bigetron untuk bisa mendapatkan gold tambahan atau snowballing. Iya. Ini nggak yang terlalu agresif, tapi ya itu pelan-pelan tapi mematikan. Iya dicekik bener-bener. Dicekik. Kalau misalnya ada team fight terus ya Profesor, Iya. mungkin akan ada shutdown. Atau mungkin ada farming apa, Iya, iya. dapat dari point kill. Aku bilangnya klasik gameplay PH ya, atau gameplay klasik dari PH. Dimana kita benar-benar ngecok lawan kita, alias kita nyekek lawan kita dengan cara kitanya farming, musuhnya nggak kita kasih farming. Dari sisi manapun. Gak dapet dari point farming kill, gak dapet dari jungle, Shutdown pun nggak dapat. shutdown pun gak dapet loh. Iya. Itu yang bikin kecekek sesungguhnya. Iya, karena perlahan juga pressure-nya terus-terusan dikontrol dengan begitu baik oleh Onyx. Sekarang inner turret udah mulai dihancurin satu persatu. Tapi ini dia, vote sekarang juga gimana yang bakal menang tuh. Oke, tentunya jangan lupa di vote untuk kawan-kawan semua. Dan lihat, dengan 9.000 keuntungan, bukan berarti Onyx tidak mungkin bisa mendapatkan 1 buah point kill. Tapi apa yang mereka lakukan?
mereka paksa cuma dorong aja. Ngandangin ya. Mereka kandangin aja supaya para pasukan dari tim Bigetron nggak maksa team fight. Karena dia sadar, kalau team fight pun nggak bakal worth it. Woi, tapi ada Pak Pulung nih. Ada Pak Pulung nih ya. MPLID Extreme bertembilan nanti Fajar Patop dan Avatar Guardian tidak bersendakan apapun. Tapi dapat keeman untuk tank dan dengan Telex Spray. Tidak berkembang oleh Kairi. Bermain dengan Fajar, shutdown pun terjadi. 2 poin kill didapatkan oleh seorang Moreno menandakan. Moreno dimakan oleh seorang Sapero. Oh my god, menit 11. Mencoba memaksa melakukan endgame, maka mereka mampu. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx gagal untuk mendapatkan endgame. One last hit. Mania Sapero Super Sub menunjukkan kualitasnya dan Onyx take the game one-sided. What happened Bigetron? Wow, Maniac dari Sapero yang akhirnya ditujukan di depan Maniac. Berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan begitu pelan tapi pasti. Onyx mendominasi, mau siapapun god lanernya, Onyx tetap Onyx kayaknya. Iya. Dengan front line seperti Lutfi,